Halo guys, welcome back to my channel di sini Sona Kristianto. Ya, jadi di video kali ini kita mau menceritakan asal muasal pribadi saya gitu ya. Jadi sharing pengalaman, berbagi pengalaman hidup yang saya alami ya, yaitu waktu saya dulu jualan sepatu, jualan baju, jualan apapun itu ya, kayak baju, sepatu, dompet, tas gitu ya, jaket. Jadi kita dapat keuntungan 30 juta itu zaman sekolah ya, 2015 kelas 2 SMA awal saya mulai berjualan, dapat keuntungan 30 juta. Kita tarik dulu ke belakang ceritanya. Oke, saya sedikit mendeskripsikan apa itu kepribadian saya gitu ya. Saya Sona Kristianto, lahir 1997, kelahiran 97, darah dari Sunda dan Sumatera gitu ya. Jadi sedikit flashback, bukan mengeluh, bukan apa, ini hanya untuk Bismillah ya, niatkan bercerita ini hanya untuk memotivasi gitu ya, hanya untuk lebih menguatkan diri dan lebih memotivasi untuk teman-teman juga, barangkali bisa jadi inspirasi untuk lebih semangat ke depannya gitu ya. Jadi saya terlahir 97, tahun 97, dan Allah mentakdirkan orang tua harus pisah di waktu saya umur 3 bulan. Dan saya dua bersaudara, saya punya kakak ya, saya anak kedua, saya punya kakak perempuan yaitu Teh Dara gitu. Jadi Allah mentakdirkan umur saya 3 bulan orang tua pisah dari Orok Berem gitu ya. Kakak ikut ke Sumatera, Teh Dara dan saya ikut ke ibu di sini di Sukatani ya, di Sunda, di Jawa, di Sukatani. Ya begitulah takdir yang tidak bisa kita pungkiri, dan alhamdulillah orang tua saya, ibu saya yaitu ada seseorang gitu ya yang mau menikahi ibu saya, yaitu beliau Bapak Jenal. Alhamdulillah di kira-kira itu waktu saya SD kelas 5 SD ya, kira-kira umur berapa tahun tuh, kurang lebih 11 tahun gitu ya, kelas 5 SD. Dan alhamdulillah Bapak Jenal umurnya terpaut lebih muda, dan beliau bujangan, umurnya terpaut lebih muda 12 tahun dari ibu saya gitu ya. Dan beliau Masya Allah, alhamdulillah, saya sendiri yang tidak mempunyai kasih sayang bapak gitu ya, terpenuhi oleh beliau. Beliau yang menghatamkan Al-Quran, beliau yang mengajarkan hal-hal baik kepada saya, dan termasuk beliau juga lah yang ibu saya dan Bapak Jenal yang selalu memberi uang jajan gitu ya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah, takdir Allah sangat baik gitu ya. Tapi kembali, nggak ada yang dibeda-bedakan ya. Saya mempunyai ayah asli yaitu Bapak Hairul yang dari Sumatera, dan saya juga, menurut saya ya, saya menganggap Bapak Jenal ini ayah asli saya juga gitu. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua orang baik, semua orang hebat. Ibu saya, Bapak Jenal itu semua orang hebat gitu ya. Kita doakan semoga mereka sehat selalu. Oke, setelah itu jadi lanjut lagi ya ke usaha tema itu gitu. Jadi kenapa seseorang itu mempunyai keahlian atau kesukaan di bidangnya masing-masing. Jadi dulu waktu anak 97-an pasti ngerasain ya, zaman kaleci, kelereng gitu ya, zaman main langlayangan, zaman main gambar di gini gitu ya, main gambar dikeprok gitu. Nah jadi saya pun sama melakukan hal-hal kegiatan seperti itu. Tapi saya diajarkan sama orang tua, misalkan nih main kaleci gitu ya, main kelereng, itu kisaran kelas 2 SD atau kelas 3 SD. Jadi tetap kita main, saya main, tapi orang tua mengajarkan coba sambil jualan misalnya gitu. Jadi waktu itu belanjanya kaleci eta itunya, kelereng itu di Pleret. Di Pleret waktu dulu sebelum diobrak-abrik, masih inget banget jelasannya, inget banget itu, apa itu, ingatannya jelas banget.
sambil belanja kelereng itu sambil dicukur gitunya, potong rambut ku ibu teh gitu. Dan memang basically orang tua juga dulu jualan, bisa kebikin rumah. Ibu dari jualan sepatu, jualan apa gitu ya, karena memang single parent gitu ya, dulu sebelum nikah sama Bapak Jenal gitu. Jadi tetap saya main kelereng, tapi saya sambil jualan gitunya, dibawa pakai kaleng gitunya, kaleng bekas tenggo gitu, udah diplastikan gitunya, tos diplastikan gitunya, atau 1.000 teh menang 7 gitu, atau menang baraha gitunya. Dulu memang uang tuh masih kecil banget, tapi seiring berjalan waktu tuh saya main dapat, uang dapat gitu. Begitu juga berganti musim, main langlayangan, sama juga sambil main langlayangan, sambil bawa layangan pakai dus. Layangannya pakai dus, beli pakai gelasan, jualan gelasannya juga, jualan langlayangannya juga. Jadi mainnya dapat, uang pun dapat gitu. Jadi memang karena memang kayak akunya gimana ya, sayanya juga gitunya, urang nage daeraan gitu, daeraan, gengsi gitu, kayak memang seneng we gitu. Jualan gambar sama juga gitu, main gambar tetap kita sambil jualan gitu. Nah seiring berjalannya waktu gitu ya, SMP saya nggak ini ya, nggak jualan-jualan gitu, nggak. SMA mulai udah dewasa, kelas 1 SMA udah risih nih, gimana caranya kita mau dapetin uang gitu, gimana caranya, kasihan lah gitu. Dulu juga ekonomi belum, alhamdulillah belum stabil sekarang, kasihan lah gitunya si ibu si bapak gitu. Nah, memang mereka mah nggak nyuruhnya atau tenitah gitu, tenitah aku jualan, tenitah aku usaha gitu, tapi memang pendewasaan diri itu mengalir gitu, mengalir memang. Mungkin jiwanya alhamdulillah Allah takdirkan mandiri gitu, jadi risih gitu, pengen dapat uang jajan sendiri, pengen punya uang sendiri gitu. Akhirnya ngobrol juga ke orang tua ya, ke si ibu, ke si bapak gitu nya, kumaha carananya gitu supaya sonate gitu ulah bergantung wae gitu, minta uang jajan wae gitulah, hayang belajar mandiri. Tapi sekarang kan masih kelas SMA gitu, kelas 1. Terus si ibu teh nawarin gitu, sok kumaha diajarkan jualan yang dianjuk-anjukin ke batur gitu. Tapi alhamdulillah bukan riba ya gitu, soalnya kita beli barangnya cash ke tokonya gitu. Dan menurut penjelasan kan gitu ya, menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kalau orangnya itu beli cash dan ke kita dianjukan, itu halal, tidak riba gitu ya. Yang penting orang yang anu nganjukeun ka urangna dia beli cash gitu, apapun itu barangna gitu. Jadi oke lah gitu, saya teh nerima gitunya. Waktu kelas 1 SMA masih inget dimodalin sama orang tua itu 2,5 juta. Jadi sistemnya gimana gitu ya, mungkin teman-teman dulu di SMA ya pasti masih ingat Sona mah tukang dagang gitu ya. Sona mah tukang dagang di sekolahan gitu. Jadi pulang sekolah sekitaran jam 2, saya sekolah di SMA Sukatani ya, pulang sekolah jam 2 sore, saya celana tetap pakai celana abu-abu itu ya, biru itu, cuman bawa salin baju sama jaket gitu. Jadi pulang sekolah tuh pure langsung berangkat ke Bandung. Di sini pakai angkot hijau dari Ciganea langsung ke Bandung. Nyampe ke Bandung itu kurang lebih jam 4 atau setengah 5 sore gitu. Setengah 5 sore langsung ke tokonya Garcel, HRCN, Hurricane, Gisop, Garuci, itu merek-mereknya ya di Bandung, Cibaduyut. Langsung ke Cibaduyut. Jadi karena memang udah ada pesenannya, kadang saya juga udah member ya, udah punya nomornya, suka dikirimin pesanan-pesanannya. Jadi ketika datang ke Cibaduyut teh langsung ngambil barang-barang yang udah dipesen. Tiap misalkan ke Cibaduyut lah, terus ngambil barangnya, kita bayar itu sampai kayak dua kresek gede, packingannya teh ya kayak plastik lumpur gitu, tapi yang warna beningnya, yang transparan itu sampai dua gulungan lah gede gitunya, 2 gunungan. Dan memang pesanannya alhamdulillah dari teman-teman gitu. Jadi gimana sistem pesannya tuh, aku bawa katalog gitunya atau bawa majalah, mungkin nggak ke alaman ya ku anak-anak sekarang mah, karena sekarang udah banyak online shop gitu. Katalog itu udah ada harganya, itu harganya teh udah nganjukeun gitu. Misalkan kita mau beli tas temen tuh ya, harganya 200.000
200.000 itu bisa dicicil selama 1 bulan. Bahkan kalau misalkan lebih mahal ada yang 2 bulan gitu. Jadi benar-benar friendly gitu ya, harganya benar-benar kayak terjangkau gitu sama teman-teman juga. Sehari 2.000, sehari 5.000. Jadi benar-benar itu mah nyempet ganti uang jajan gitu. Dan saya nggak nyangka gitu, nggak nyangka bisa semeledak itu hari ke hari terus aja gitu. Kalau misalkan dipikirin capek mah capek, pulang sekolah langsung ke Bandung. Pulang dari Bandung itu nyampe rumah tuh jam 9 malam pakai angkot. Tapi ya memang basically pribadinya dari dulu memang senang jualan. Jadi dinikmatin wae gitu. Untuk dibikin dramatis, untuk dibikin kayak aduh ini orang teh hirup teh kieu gitu. Enggak, karena memang kita ge seneng gitunya, hitung-hitung jalan-jalan kedua-duana kita ge dapat uang gitu, dapat uang dari usaha itu gitu, menghasilkan gitu. Tahun ke tahun naik ke kelas 2, naik ke kelas 3 terus, bahkan sampai guru-guru juga alhamdulillah ada yang pesen dompet, ada yang pesen tas guru gitu ya. Nyicil sama gitu. Terus seiring berjalannya waktu, karena memang saya seneng nikmatin aja gitu, nggak mikirin ini, pokoknya kalau misalkan ada uang lebih itu yang penting saya megang satu hari itu 50.000 gitu ya. Itu pun jarang dijajanin karena jarang jajan dulu gitu. Terus aja ke orang tuain, ke si ibu gitunya, dikumpulkan. Ketika setahun lewat, 2 tahun jalan gitu ya, kelas 3 mau akhir, orang tua teh ngomong, nah gitu, ini uang kamu teh udah lumayan tabungannya gitu dari hasil jualan itu teh. Emang berapa, kata orang teh gitunya, kata saya teh gitu, emang berapa mah gitu. Jadi saya nggak nyangka selama jualan sepatu itu gitu ya di Garcel Garuci itu, uang kekumpul 30 juta. Uang tuh kekumpul 30 juta. Dan memang nggak nyangka karena memang nggak ditargetin nyari uang. Memang usaha itu niatnya mau buat cari jajan gitu ya. Buat bakal jajan doang gitu ya. Makanya nggak diniatin untuk kita pengen punya uang gede, punya nggak kepikiran gitu. Nah setelah itu kembali lagi ya, alhamdulillah kita punya tabungan 30 juta kurang lebih gitu. Terus kata orang tua teh, rek dibeli ke naon, udah kamu geus gede gitu, rek beli motor, rek beli naon. Tapi ini kembali ya, bukan ria, bukan atau apa gitu. Cuman motivasi buat teman-teman, jangan nyerah apapun yang akan kalian lakukan gitu. Jadi uang 30 juta itu dulu sebelum dibeliin motor, aku punya impian, punya keinginan, punya cita-cita, pengen ngebahagiain orang tua walaupun cuma 1 detik. Gimana caranya? Jadi ya memang uangnya ada, lumayan gede gitu. Kita liburan ke Yogyakarta gitu. Kita liburan ke Yogyakarta, alhamdulillah gitu. 2016 ini dia nih foto-fotonya. Nah itu dia ya foto-fotonya. Jadi 2016 liburan ke Jogja, kita benar-benar pure sewa hotel, traveling ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, ke apa lagi itu ya. Pokoknya lumayan lah di Yogyakarta, nanti banyak banget foto-fotonya. Dan sama Mamang juga, Mamang mah itu pakai uang pribadi ya, nggak ditraktir, dia juga punya uang gitu. Memang basically itu kebahagiaan yang nggak bisa dibayar gitu. Mau habis uang sekian juta juga gitu, kayaknya nggak ada harganya gitu. Alhamdulillah kita bangga gitu bisa ngebahagiain orang tua walaupun sedetik gitu ya. Jadi motivasi buat teman-teman, saya terlahir dari keluarga yang sangat biasa gitu ya. Anak muda gitu. Motivasinya saya hanya ingin mengingatkan jangan nyerah gitu. Apapun yang kalian geluti, apapun yang kalian yakini, terus gitu ya. Terus lakukan, apalagi kalau kalian belum menikah, ayo bahagiakan orang tua kalian. Ya, jangan bebani mereka dengan keinginan-keinginan kalian yang mahal gitu nya, apalagi hayang motor, hayang HP nu mahal ulah lah gitu nya. Kerja heula we lamun bisa mah. Keinginan kalian boleh wujudkan tapi muliakeun heula orang tua. Bahkan kan ada satu ceramah gitu nya. Ketika engkau memuliakan orang tua, merajakan orang tua, maka rezekimu akan seperti raja-raja gitu nya.
alhamdulillah gitu saya eh, Allah mentakdirkan gitu, doa orang tua gitu ya, saya alhamdulillah mulai teratur ekonomi, keluarga mulai pulih gitu ya. Nah setelah lulus SMA itu kita punya kurang lebih ya sisa uang 20 juta, barulah saya beliin motor gitu. Makanya bukan saya hebat tapi Allah yang menghebatkan. Alhamdulillah SMA kelas 3 udah bisa punya motor sendiri hasil jualan gitu. SMA bukan jualan itu aja, dulu pernah jualan donat. Mungkin teman-teman cewek nih, teman-teman cewek udah mungkin masih pada ingat ya, ada teman-teman yang saya nggak bisa sebutin namanya ya. Waktu itu satu kelas saya bikin grup 3 orang, ada orang tua murid TK. Jadi orang tua ya, ibu saya punya TK, dia pinter bikin bolu atau bikin roti gitu. Jadi saya jualin roti-roti itu, dibawanya nyampe 5 box 7 box gitu ya, dibawa ke sekolah, dijualin ke teman-teman kelas, sampai ke teman-teman kelas lain ada gitu yang beliin gitu, banyak yang beli gitu. Makanya alhamdulillah gitu, memang apapun itu bisa diasah gitu. Jadi oh mana son pantas bisa dagang dah karena mana dilatih diletik ya, memang benar gitu. Tapi motivasi juga buat kalian gitu, apapun itu selagi ilmu di dunia bisa dipelajari, cuman satu konsisten gitu, satu konsisten. Dan saya bisa mendapatkan uang 30 juta itu bukan hal yang mudah gitu ya. Lamun cek dramatis nama orang teh balik sekolah nepi ka imah jam 8 penting gitu, balanja di Bandung ya, tapi tidak didramatisir gitu ya, perjuangan itu mah gitu. Makanya lamun kita bisa berpikir hidup akan lebih baik, insya Allah gitu, husnuzon ke Allah, husnuzon berprasangka baik ke Allah, insya Allah gitu, Allah oke ngebantu gitu. Allah juga membantu apa yang kita pikirkan gitu. Allah membantu apa yang kita pikirkan itu baik gitu. Dan Allah mah tergantung prasangka hamba nak gitu ya. Maka alhamdulillah gitu. Itu dia ya teman-teman. Nanti kita lanjut cerita usaha saya berikutnya apalagi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi ya. Cekasarna gitu ya. Maaf bukan saya ria, bukan saya sombong, bukan saya merasa hebat gitu, tapi tidak gitu. Tapi kembali lagi ke teman-teman yang bisa melihat gitu ya, teman-teman yang mendengarkan. Jadi niat hati saya ingin sharing, ingin berbagi cerita, apalagi sekarang kan ya sama saya juga mungkin termasuk Gen Z ya, Gen Z mungkin Gen Z yang di awal 97-an atau milenial, saya kurang paham gitu. Pokoknya motivasi buat teman-teman yang anak muda gitu ya, yang baru keluar sekolah, jangan nyerah. Terus lakukan hal-hal positif, mau olahraga, mau kalian mau usaha, mau jualan apa-apa gitu ya, sok gitu. Dan saya senang banyak orang gitu, ada adik-adik kelas yang nanya-nanya usaha bagus, alhamdulillah hayu gitu. Insya Allah gitu kita sharing, kalau misalkan ada yang perlu dibantu, kita bantu. Yang satu, konsisten, lakukan terus hal-hal positif gitu ya. Jangan lupa sholat ya. Sholat kunci kebahagiaan gitu. Orang tua saya gitu ya, si ibu si bapak alhamdulillah nggak pernah fanatik harus sholat di masjid terus. Nggak, memang laki-laki harus sholat di masjid, cuman orang tua nitip mau dimanapun kamu tempat kamu sholat. Misalkan nggak sempet di masjid, sholat di rumah. Misalkan nggak sempet sholat di rumah, sok sholat di mana gitu, di musola, di jalan, di Bandung, di Padalarang. Yang penting sholat gitu ya. Gitu dah, karena memang saya juga sekarang udah mulai mengikuti ya ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat. Kunci bahagia itu sholat gitu, kunci bahagia sholat gitu. Jadi buat teman-teman, saya dari SMA bisa menghasilkan 30 juta, apalagi kalian yang sekarang mau kerja, sekarang mau apa itu ya, sambil kuliah sambil kerja, itu keren banget, itu keren banget. Pasti kalian bisa. Nah, tapi saya nitip ya, saya memetik dari pengalaman pribadi ya. Kembali, mau uang kecil, mau uang besar, kalau kalian nggak bisa ngaturnya, hancur. Kalau kalian nggak bisa nyimpennya, hancur. Apalagi kalau kalian judi online, ya maaf ya, sorry ya. Kalian mau ngerokok jalan, tapi diatur. Minimal sehari setengah bungkus, minimal sehari sebungkus gitu ya. Makan enak boleh, tapi jangan terlalu tiap hari gitu ya. Kita makanan yang sehat-sehat aja gitu ya. Jadi kembali lagi, keuangan itu di manage gitu. Keuangan itu kita misalkan gitu, kalian yang kerja gitu, belum punya motor, beli motor yang bagus gitu ya, investasi kalian gitu, tapi cukup satu lah gitu,
jangan sampai 3 motor gitu. Karena perawatannya pusing, namanya investasi ke otomotif itu harganya jatuh gitu ya. Harganya jatuh gitu. Oke, mungkin itu aja ya di video kali ini. Mudah-mudahan kalian termotivasi. Niat saya membuat video ini hanya untuk mengabadikan momen, hanya untuk isuk pageto saya punya anak gitunya. Nah ini gitu. Ayah tuh pernah usaha gitu. Ini takut ingatannya lupa gitu, dibikin dokumentasi videonya. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah support channel saya, mau 500 subscriber. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kalian Allah balas dengan dilimpahkan rezekinya, bahagia selalu bersama keluarga. Jadi kembali lagi, maaf apabila ada kesalahan kata ya yang kurang berkenan diucapkan. Kembali lagi, niat saya hanya untuk memotivasi teman-teman untuk lebih semangat, untuk konsisten dalam hal kebaikan. Jangan lupa sholat ya. Insya Allah dunia akan mengikuti kalian gitu ya. Oke, gitu aja. Saya Sona Kristianto, pamit undur diri. See you the next video.